bagaimana cara menjadi kaya ala Warren Buffett ya. Siapa yang nggak tahu Warren Buffett? Beliau adalah seorang investor saham ya, bukan trader saham. Kalau saya menjadi murid Bapak Chandra Purnegara di SB30 kan diajari cara menabung ya, 3. Ya, saya sudah melakukan cara menabung emas ya. Itu pertama-tama saya mulai bisnis nabungnya di situ. Setelah itu saya menabung properti. Ya, sekarang setelah 8 tahun berbisnis, saya menjadi investor saham atau menabung di saham. Apa perbedaannya? Semuanya ada plus minus. Sepanjang berjalannya waktu, saya lebih tertarik menjadi investor saham atau menabung di saham ya, karena sudah banyak belajar juga ya, juga sudah ada income yang lebih dari waktu dulu, dan yang paling penting saya punya target yaitu menabung dengan jangka panjang. Jadi kalau teman-teman yang belum punya tabungan, nggak perlu buru-buru ke saham, yang penting Anda punya kebiasaannya dulu. Bagaimana cara menabung dengan Rp5.000 ya, itu saya ada videonya ya, Anda boleh tonton juga. Lalu saya juga telah membuatkan videonya bagaimana saya bisa membeli aset properti pertama saya. Nah, semuanya nilainya naik ya dan menguntungkan. Nah, mindset itulah yang harus dibangun terlebih dahulu. Tapi yang ingin saya bagikan sekarang yaitu tentang investasi saham ya. Anda boleh baca bukunya ya, Sukses Berinvestasi ala Buffett. Ini yang paling sering saya baca, bolak-balik saya baca karena ringan bacaannya ya. Hampir yang penting-penting semua saya kasih garis bawah ya, sampai akhir bolak-balik. Nah, ini memberikan beberapa hal penting yang mendasar ya. Di Indonesia pun sudah sangat terkenal, ada namanya Bapak Lo Keng Hong. Beliau adalah investor yang untungnya sudah triliunan ya, Warren Buffett-nya Indonesia. Banyak orang bilang begitu. Saya juga belajar dari beliau. Beliau ngomong gini ya, kita bangun pagi ya, minum air ya kan, itu punya perusahaan publik ya, ada Aqua, ada Cleo dan lain-lain ya. Lalu kita mandi, kita pakai pasta gigi, sabun, odol, itu perusahaan dari Unilever. Kita berangkat kerja naik kendaraan ya, kendaraan itu punya Astra, lalu pakai bannya punya Gajah Tunggal dan lain-lain ya. Kita ketemu klien ya, by phone, ada perusahaan Telkomsel, ada XL ya. Lalu transaksi deal dengan klien kita pakai perbankan. Jadi banyak sekali setiap hari itu, dari bangun tidur sampai tidur kita menggunakan yang namanya jasa atau produk bursa saham ya. Tetapi saya nggak merekomendasikan apa-apa di video ini. Saya hanya ingin sharing dan berbagi pengalaman saya. Kenapa kok saya juga mau menjadi investor saham atau menabung di saham ini ya. Tetapi nggak semuanya bisa dikatakan untung, karena banyak orang yang trader itu bisa rugi ya. Tetapi kalau Anda melihat secara fundamentalnya, siapa yang punya, manajemennya gimana, laporan keuangannya gimana ya, Anda bisa pelajarin semua itu melalui aplikasi iPod ya, melalui Stockbit. Anda juga bisa mengeceknya melalui idx.co.id, itu informasinya sangat lengkap. Contoh, ini juga buku-buku yang saya rekomendasikan punya Bapak Teguh Hidayat, ini bagus juga ya. Dan yang paling penting, kalau Anda memang serius, Anda harus baca ini ya. Ya, saya hampir habis ya, tapi belum habis, masih kurang dari seperempat ya. Ini saya belum, nanti kalau sudah habis saya akan review, saya akan bagikan. Ini punyanya Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett ya. Wah, ini sangat bagus, cuma saya bacanya agak lambat karena perlu kesabaran membaca ini ya. Kalau yang lainnya enteng-enteng sih, sehari habis ya. Jadi yang paling penting saya ingin sharing, sekarang adalah waktu yang tepat kalau Anda ingin menabung saham. Karena apa? Lagi murah, lagi turun karena ada krisis atau wabah COVID-19. Nah, lalu kapan Pak saya ambilnya? Ya tergantung analisa Anda. Saya kemarin sharing aja, saya berterima kasih karena dapat pembelajaran menabung saham, yaitu saya beli BRI waktu turun-turunnya itu, harganya saya pernah beli di harga 2.200-an, 2.300-an. Saya masuk di situ dan sekarang sudah menjadi 3.000 lebih. Bayangkan, naiknya 30% ya. Kalau teman-teman nih menaruh uang 1 juta, jadi 1.300.000. Kalau 10 juta jadi 13 juta. Kalau 100 juta jadi 130 juta. Tapi kalau Anda punya 1 miliar ya, waktu itu invest di waktu yang tepat juga, Anda menjadi 1,3 M. Wah Pak, enak dong, untungnya banyak. Ya, kalau pilihan Anda tepat ya, karena belum tentu ya belinya di tempat yang sama, kapan waktu masuk dan jual itu hasilnya bisa berbeda. Bisa juga nggak Pak rugi? Bisa. Makanya saya nggak merekomendasi apapun, saya hanya sharing yang telah saya lakukan itu ya. Saya juga membeli beberapa perusahaan seperti perkapalan ya, pelayaran, jasa angkutan, telekomunikasi dan lain-lain. Saya ada invest di beberapa segmen yang berbeda. Nah, saya sudah compare.
Misalkan nih, perusahaan batubara. Batubara itu ada Adaro, ada PT RO, ada Indi, dan lain-lain. Nah, Anda harus compare mana yang paling bagus. Nah, Anda harus belajar nilai valuasinya, Anda harus belajarlah banyak. Intinya, kalau Anda mau menabung ya, menabung saham itu, kalau saran saya, kalau Anda mau untung jangka panjang, lihat perusahaannya yang penting sehat, keuangannya bagus, terus memiliki pertumbuhan, Anda invest di sana. Jangan terlalu pusing lihat naik turunnya, ya itu hanyalah seberat ibaratnya ekornya sapi, naik turun. Yang penting Anda lihat sapinya sehat enggak. Ya, jangan-jangan sapinya lagi sakit. Ya, Anda lihat lagi ekornya naik, Anda beli padahal perusahaannya lagi sakit. Nah, itu nggak bagus ya. Yang penting amankan uang Anda dulu dengan mindset menabung rutin ya, seperti menabung emas dan menabung properti setiap bulan. Sama nanti kalau Anda sudah punya income dan waktu yang lebih, Anda bisa belajar menjadi investor saham. Sama setiap bulan penghasilan Anda bisa belikan perusahaan-perusahaan publik tersebut ya. Sangat banyak peluang tetapi juga ada resiko. Jadi kalau menabung properti atau menabung emas itu hampir dibilang nggak ada resikonya. Ya, tapi kalau di saham ini, kalau Anda sudah ngerti fundamentalnya, juga tidak ada resikonya. Tetapi itu harus butuh waktu. Nah, untuk Anda mendapatkan waktu dan bisa menabung itu, saya juga merekomendasikan carilah bisnis yang bisa memberi Anda nilai keuntungan lebih, ya seperti saya di KK Indonesia, income-nya bisa terus naik karena barangnya dipakai terus, apalagi barang-barang kesehatan ya. Pastikan Anda punya target bisnis itu yang memberikan bebas waktu ya, karena waktu itu lebih mahal daripada uang. Kalau Anda punya waktu lebih ya, Anda bisa baca buku lebih, Anda bisa belajar dengan orang lain lebih banyak ya. Intinya belajar YouTube atau buku ataupun langsung telepon dan ketemu dengan orang-orang penting atau ikut seminar itu membuat Anda menjadi lebih ahli ya, menjadi lebih baik, dan di saat itulah Anda bisa memutuskan untuk investasi di mana. Sebenarnya semua investasi itu bagus ya. Saya hanya senang sekali kemarin Pak Chandra ada mereview ya 6 sukses investasi ala Warren Buffett, dan itu sangat benar ya, beliau adalah orang yang sederhana. Jadi tahan dulu ego Anda, tahan dulu keinginan Anda untuk beli-beli yang harganya bisa turun, apalagi nggak ada hubungannya dengan bisnis Anda. Jangan boros ya. Daripada begitu, Anda mending beli menabung emas, properti, atau menabung di saham. Ya, semuanya ada step by stepnya. Terburu-buru itu juga nggak baik. Anda harus tahu jelas apa yang Anda beli. Jangan sampai ya, pesan saya, Anda beli kucing dalam karung. Ya, semoga teman-teman bisa memiliki tabungan yang banyak. Ya, terutama teman-teman saya juga ajak mulailah melek investasi menjadi investor saham. Ya, atau mulailah belajar untuk memiliki kedisiplinan untuk menabung, untuk memiliki sebagian kecil maupun nanti sebagian besar di suatu perusahaan yang Anda percayai. Milih perusahaan yang terbaik, yang cocok dengan karakter Anda. Pastikan untuk jangka panjang, jangan hanya sebulan bahkan setahun sudah keburu gatel uangnya diambil ya, karena perusahaan itu bertumbuh butuh waktu. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan salam hebat luar biasa.